Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani Allahu wa iyyakum. Di kajian lalu kita telah membahas bab yabda'u bil jar, yaitu hendaklah seorang itu memulai dengan tetangganya. Apabila ada kebaikan-kebaikan yang perlu dia salurkan, maka orang yang paling berhak terhadap kebaikan tersebut adalah tetangganya, karena tetangga itulah orang yang dekat posisinya dengan kita, paling dekat domisilinya dan tinggalnya dengan kita. Oleh karena itu, sebagaimana kalau kita membutuhkan bantuan darurat, maka tetanggalah orang yang paling memungkinkan untuk membantu kita dengan cepat. Oleh karena itu, demikian juga sebaliknya. Apabila kita punya kebaikan yang akan kita berikan, maka tetanggalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkannya ketimbang yang bukan tetangga-tetangga kita. Walaupun tetangga kita tersebut agamanya Yahudi ataupun agamanya Nasrani, selama posisinya adalah tetangga kita, maka dia berhak mendapatkan itu semua, berhak mendapatkan hak seorang tetangga. Kemudian ikhwati fiddin, selanjutnya babu yuhda ila aqrabihim baba, bab memberikan hadiah kepada yang paling dekat pintunya terhadap rumah kita. Apabila kita punya banyak tetangga dan kita tidak mungkin memberikan seluruh hal itu kepada tetangga kita semuanya. Tetangga kita misalnya ada 20 orang. Kita ingin membagi-bagikan makanan. Sementara makanan tersebut tidak cukup untuk dibagikan 20 tetangga. Lantas apa yang harus dia lakukan? Atau dia hanya bisa memberikan satu tetangga saja, padahal tetangganya banyak. Maka yang mana yang lebih dahulu berhak? Seluruh mereka statusnya tetangga. Sebagaimana di bab sebelumnya Imam Bukhari menyebutkan, mulailah dengan tetangga. Kebaikan itu berikan kepada tetangga terlebih dahulu. Hanya yang jadi permasalahan, bagaimana kalau tetangga kita itu lebih daripada satu orang, di mana kebaikan tersebut tidak mencukupi jika diberikan kepada seluruh tetangga. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan bab berikutnya supaya lebih tajam. Jika hal ini terjadi, bagaimana? Itulah luar biasanya
fikih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau cantumkan setelah itu, yaitu babun yuhda ila aqrabihim baba, yaitu memberikan hidayah atau diberikan hidayah hadiah kepada yang paling dekat pintu rumahnya kepada kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, inna li jaraini, ya Rasulullah, aku memiliki 2 orang tetangga, fa ila ayyuhuma uhdi, yang mana yang lebih pertama aku berikan? Mengapa pertanyaan ini muncul? Dikarenakan mengapa pertanyaan ini muncul? Dikarenakan tidak mencukupi jika 2 tetangga diberikan. Tidak mencukupi. Jadi mau tidak mau harus dipilih salah satunya. Kalau mencukupi, itu enggak akan ada pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini apabila tak mencukupi, sebagaimana umumnya terjadi pada kita. Umumnya yang apa yang kita berikan kepada tetangga itu tak cukup untuk semua tetangga. Jadi mau tidak mau kita harus memilih. Nah, sekarang apa standar pilihan tersebut? Apa standar pilihan tersebut? Lantas ini yang ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innali jaraini. Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, siapa di antara mereka yang akan aku berikan hidayah? Qal ila aqrabihima minki baban, yaitu yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Itulah yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah kita, kebaikan kita. Berarti ikhwati fiddin, yang jadi standar adalah pintu rumah. Baik, bagaimana kalau kita punya pintu 2, 1 pintu depan, 1 pintu belakang? Kalau kita hitung pintu belakang, tetangga belakang yang dapat. Kalau tetangga kita hitung dari pintu depannya dapat, tetangga depan rumah. Kalau pintunya 4, depan belakang kiri kanan, pintu mana ini yang dimaksud ikhwatiddin? Ya kalau seandainya kita hitung dari pintu yang kanan, ya tetangga kita sebelah kanan yang paling dekat. Kalau kita hitung dari pintu kita yang sebelah kiri, ya tetangga kita sebelah kiri yang paling dekat. Ini bagaimana ikhwatiddin? Standarnya bukan pintu itu, tapi pintu utama. Di mana pintu utama? Pintu depan. Itu ikhwatiddin. Ya, kita yang sekarang punya banyak pintu, atas pun ada pintu. Jadi jelaslah di sini ikhwatiddin bahwasanya yang paling berhak dari itu semua adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, beberapa kesimpulan. Pertama apa? Pertama, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha sangat perhatian dengan tetangganya. Sangat perhatian dengan tetangganya. Kalau tidak, beliau nggak akan bertanya masalah ini. Iqtina'uha, perhatian beliau terhadap tetangganya. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga harus perhatian dengan tetangga-tetangga kita. Jangan cuek bebek dengan tetangga kita. Mau dia sakit, mau dia meninggal, terserah. Yang penting tak mengganggu saya. Nafsi-nafsi, masing-masing urus diri sendiri. Tidak seperti ini kita diperintahkan untuk bertetangga. Ya tidak seperti ini. Tetapi bertetangga itu ikhwatiddin, karena dia adalah orang yang paling berhak juga kita muliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Arti dimuliakan ini kita perhatikan juga dia. Ya, kita perhatikan bagaimana kondisi dia. Kalau tetangga kita tersebut sakit, maka silakan jenguk. Kalau nggak sempat jenguk, ya kirimlah apa makanan begitu sebagai tanda perhatian kita kepadanya. Itulah namanya perhatian. Ya, jadi tidak bisa kita mengacuh
acuh tak acuh kepada tetangga kita. Kalau kita acuh tak acuh dengan tetangga, berarti kita belum sempurna beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Ini biasanya di kota. Di kota masing-masing sibuk, perginya gelap, pulangnya gelap. Sampai-sampai tetangganya tidak tahu siapa nama yang punya rumah. Pak, rumah Pak Hadi di mana? Pada sebar rumahnya, nggak tahu. Ada yang lebih parah lagi, ikhwatiddin, tahu dia tapi malas jawab. Pak, rumah Pak, nggak tahu. Belum selesai jawab, belum selesai pertanyaan, sudah nggak tahu. Saking tak pedulinya dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ini tak dibenarkan dalam Islam. Karena kalau kita tak peduli, ikhwatiddin, suatu hari kita akan tak dipedulikan oleh orang lain. Karena al jaza ma'al jinsil amal. Orang terkadang bukan tak peduli tapi segan. Gimana kita mau nolong? Dia negur saja tidak mau. Bisa seperti itu kejadiannya. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha ya menunjukkan perhatian dia. Ini saya mau memberi loh. Dia ingin memberi sesuatu, tandanya Aisyah radhiyallahu anha perhatian dengan tetangganya. Mau dia berikan hadiah, padahal kita tahu bahwasanya rumah tangga Rasulullah itu bukan rumah tangga yang kaya-kaya amat. Rumah kaya sangat sederhana. Sangat sederhana. Bahkan beliau jarang makan roti. Makannya aswadani. Apa itu? Kurma dan air. Itu saja makannya. Jarang-jarang dapat roti. Itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada sesuatu yang lebih, itu ingin diberikan kepada tetangga. Luar biasa perhatian beliau. Taib. Yang kedua, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, ayyihima uhdi ya Rasulullah, mana di antara mereka berdua yang lebih berhak untuk aku berikan hadiah? Ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha sebelum dia beramal, dia harus punya pegangan ilmu dulu. Ini yang disebut Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Karena syariat Islam memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga, kemudian tetangganya itu ada dua, dan yang mau diberikan hanya cukup untuk satu tetangga. Aisyah radhiyallahu anha tak ingin salah melangkah. Tak ingin salah langkah. Makanya sebelum dia melangkah, dia tanya dulu mana yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innali jarani. Innali jaraini. Ya Rasulullah, aku punya dua tetangga. Fa ayyihima uhdi, yang mana yang akan aku berikan hadiah yang lebih berhak? Dikarenakan aku tidak sanggup memberikan dua-dua, hanya beri satu, yang mana yang lebih berhak? Beliau menjawab, ila aqrabihima baban, ila aqrabihima minki baban, yang paling dekat pintu rumahnya dari pintu rumahmu. Itulah ikhwatiddin, sehingga tidak salah dalam melangkah. Mengapa harus yang lebih dekat, ikhwatiddin? Karena kalau yang namanya lebih dekat, umumnya tetangga yang lebih dekat, apalagi kalau kita masak, bisa saja dia sudah mencium aroma masakan kita, ya kan? Coba bayangkan, antum punya tetangga, satu dekat, satu agak jauh, nyebrang, lewat dari depan rumahnya. Antum bawa apa ini? Bawa sop atau bawa rendang atau bawa gulai. Kemudian lewat depan tetangga, mau kemana bu? Mau ngasih nih ke tetangga yang sebelah. Gimana kan hatinya? Ya awak kak dikasih. Sedih kali. Sedih gak begitu kan? Ya kan sedih. Loh, kok jauh sekali lewat dia, kita nggak dapat. Malah lebih yang jauh. Bahkan mungkin dia udah mencium, bau, aromanya masya Allah, bakar ikan dia ini. Kan kalau kita bakar ikan, maksudnya bukan bakar rumah ya, bakar ikan, bakar makanan. Tempat kita nggak ada aromanya, tapi di tetangga, ikhwatiddin.
Saya pernah di belakang rumah bakar-bakar ikan, di tetangga aromanya, Insya Allah kan. Kita biasa-biasa aja. Begitulah tetangga yang paling dekat umumnya yang mencium aroma. Ikannya sampai ke sampingnya. Makan apa itu Bu? Makan ikan. Ikan mana? Itu tetangga kita yang ngasih. Ibu dapat? Enggak. Insya Allah kan. Kecil sekali hatinya. Ya. Demikian ikhwatiddin. Jangankan seperti itu. Kita beri tetangga kita yang agak jauh nggak diberi, atau sama sebelahan nggak diberi, itu kalau dia tahu agak kecil hatinya. Kenapa saya nggak diberi ya? Apa salah saya ya? Jangan-jangan saya begini. Mungkin banyak mergelayut berbagai macam prasangka. Itulah dia. Makanya ikhwati fiddin, berikan yang lebih berhak, itu yang lebih dekat, ya, yang lebih dekat. Kemudian dari sini juga kita bisa ambil bahwasanya satu kesimpulan bahwasanya Allah itu suka kalau kita beramal dengan skala prioritas. Allah itu suka kalau kita beramal dengan skala prioritas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak ada satu perkara yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai melebihi dia mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku wajibkan padanya. Jadi Allah itu lebih suka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib ketimbang yang sunnah kalau dipilih. Tapi kalau wajib sudah selesai, silahkan lakukan yang sunnah. Itu namanya skala prioritas. Habis Isya dia sholat tahajud sampai jam 5. Jam 5 ngantuk, tidur, bangun jam 8, tak sholat subuh. Berapa jam tuh? 8 jam dia sholat tahajud, tapi tak sholat subuh. Si B tak sholat tahajud, bangun subuh, nggak pakai sholat sunnah qobliyah, nggak pakai sholat berjamaah, sholat sendirian. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Assalamualaikum, tidur lagi. Mana yang Allah lebih sukai? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Padahal yang kedua itu hanya berapa menit? 5 menit pun tak sampai itu. Kalau 2 rakaat hanya pakai inna atoina dengan qul huwallahu ahad. Tapi yang dia lakukan itu yang wajib. Yang si fulan ini yang sholat 1 malam suntuk, habis Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah dibacanya. Tapi itu sholat tahajud, tak sholat subuh. Makanya ikhwati fiddin, ya, kita sangat dianjurkan beramal itu dengan skala prioritas. Itu dia. Kalau bisa amal sedikit tapi banyak pahalanya. Itu, ya. Karena kalau untuk mengamalkan semua syariat Allah, mungkin tak sanggup kita. Makanya cari amalan-amalan dia sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Itulah ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ikhwati fiddin terkait dengan masalah tetangga. Tetangga ini siapakah yang dikatakan tetangga? Ali bin Abi Thalib mendefinisikan siapa itu tetangga. Kata beliau, tetangga adalah man sami'an nida fahuwa jar. Barang siapa yang mendengar adzan, tetanggalah itu namanya. Barang siapa yang mendengar adzan, tetanggalah namanya. Tetangga masjid. Jadi masjid sini sampai mana yang dikatakan tetangga masjid? Yang mendengar adzan masjid. Ada juga yang menyebutkan yaitu man shalla ma'aka subha, man shalla ma'aka salati subhi fil masjidi fahuwa jar. Mereka yang sholat bersama Anda pada sholat subuh berjamaah di masjid, itulah tetanggamu. Jadi kalau mau melihat tetangga kita yang sebenarnya, sholatlah subuh berjamaah di masjid, itulah tetangga kita.
Yang tak sholat subuh berjamaah di masjid bukan tetangga kita. Kemudian ikhwati fiddin, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan masalah ini. Di sini kan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih berhak? Ya, mana yang lebih berhak? Tetangga yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kita. Rasulullah katakan yang paling dekat pintunya. Sekarang kalau saya sanggup memberikan semuanya, saya punya duit nih jutaan nih, saya mau bagi-bagi duit kepada tetangga saya, mana yang dikatakan tetangga saya? Dan mana yang dikatakan enggak tetangga saya? Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari mencantumkan bab ini supaya lebih jelas yang mana yang dikatakan tetangga kita. Babul adna fal adna minal jiran. Bab jiran yang terdekat dan yang paling dekat. Anil Hasan annahu su'ila anil jar. Bahwasanya Hasan Al-Basri beliau ditanya tentang apa itu tetangga. Artinya yang mana yang dikatakan tetangga? Faqala, beliau mengatakan arba'ina daron amamah, yaitu mereka yang 40 rumah ke depan tetangga. Kalau yang tadi Ali bin Abi Thalib apa katanya? Yang mendengar suara azan itulah tetangga masjid. Kemudian ada juga yang mengatakan yang dikatakan tetangga adalah apa tadi yang nomor 2? Yang sholat subuh bersamamu di masjid, itulah tetanggamu. Aisyah menyebutkan sama seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Arba'ina daron amamah. Yang dikatakan tetanggamu itu adalah 40 rumah ke depan. Wa arba'ina khalfah, 40 rumah ke belakang. Wa arba'ina an yaminih, 40 rumah dari sebelah kanan. Wa arba'ina an yasarih, dan 40 rumah ke sebelah kiri. Itu yang dikatakan tetangga. Jadi boleh juga itu antum sekali-sekali survei rumah, hitung-hitung. Tuh 2, 3 sampai 40. Ini terakhir gitu. Ini terakhir tetangga saya. Pergi ke belakang. Yang paling susah biasanya ngitung yang di belakang. Ya. Pergi ke belakang, hitung 40. Lumayan loh itu ikhwatiddin. Kalau satu rumah masing-masing rumahnya 8 meter, berarti kalau 40 rumah berapa? Berapa meter? 300? Ya. 320 meter. 320 meter ada dari sini ke simpang Dr. Mansur. Lewat lagi. Sampai kampus rektorat. Ada. Ini ke depan enggak ada 300 ya? Lebih lagi ya, lewat lagi. Hah? Cuman antum kok diam-diam saja? Jawab pertanyaan saya. 300 itu kemana ikhwatiddin? Satu tiang listrik 50. Berarti berapa tiang itu? Sekitar 6 tiang listrik. Qadarullah nggak ada pula tiang listrik di sini. Itulah kira-kira. Ya bisa-bisa dari sini bisa ke rumah sakit lah. Rumah sakit enggak ya? Paling berapa rumah dari sini ya? Itu rumah sakit tuh. Paling 10 rumah tuh udah rumah sakit. Ya jangan-jangan sampai simpang. Ya. Apalagi kalau Jakarta, rumahnya 4 meter. Oh itu lebih dekat lagi ya. Demikian. Oh kalau antum rumahnya seperti komplek dosen ini ya 15 meter udah. Demikian ikhwatiddin. Yang repotnya itu kalau antum di transmigrasi. Satu rumah, nanti tangganya setelah 500 meter satu rumah lagi. Nah itu 40 rumah. Jadi itu ikhwatiddin, itulah yang dikatakan tetangga. Kata Hasan Al-Basri. Jadi maksudnya ini apa ikhwatiddin? Maksudnya ini apa? Ketika kita ingin menyalurkan kebaikan kita kepada tetangga, okelah kita punya agak sedikit banyak nih. Tidak hanya satu, kita mau banyak.
maka tetap yang diberikan fal adna al adna fal adna, yang dekat dan yang terdekat. Jadi keliling rumah kita ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Begitu caranya. Ya. Begitu caranya. Sampai ya habis. Kalau hanya sampai ternyata ring 3 aja habis, ya sudah. Begitulah cara menyalurkan kebaikan kita kepada para tetangga. Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari 2 bab ini, ya 3 bab. Dari 3 bab jelas di sini bahwasanya Imam Al-Bukhari ingin memperlihatkan kepada kita yang dikatakan tetangga itu mana. Ya, yang dikatakan tetangga itu mana? Mulailah dengan tetangga. Kemudian berapa yang dikatakan tetangga? Berapa rumah yang dikatakan tetangga? Kemudian kalau seandainya tidak cukup kebaikan kita, mana yang lebih berhak? Aqrabu minkum baban, yang paling dekat pintunya dengan rumah kalian. Dan ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum, oleh karena itu sangat penting sekali kita memiliki ilmu dalam masalah ini. Ya, dari mulai kita wajib memuliakan tetangga, kemudian didefinisikan siapa yang lebih berhak, tetangga atau bukan tetangga. Kemudian muncul lagi pertanyaan tetangga yang mana yang lebih berhak, kemudian mana yang dikatakan tetangga. Tinggal kita mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, itu hanya ada dalam syariat Islam. Itu hanya ada dalam syariat Islam. Agama lain tak ada mengatur masalah ini. Tidak ada menyebutkan mana yang dikatakan tetangga. Gak disebutkan, hanya ada dalam Islam. Makanya ikhwatifiddin, mereka yang punya ilmu, belajar, ingin mempraktekkan Islam, itu ada seluruhnya dalam Islam. Tidak usah kita lagi nengok-nengok orang kafir-kafir tuh. Ya, sudah lengkap di semua lini dalam Islam. Tinggal kita mau belajar ataukah tidak, mau menambah khazanah ilmu kita ataukah tidak, tinggal itu saja. Kita mau belajar ada dalam Islam. Rasulullah ditanya, Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Rasulullah itu adalah manusia. Manusia hidup sama seperti kita. Rasulullah hidup sama seperti kita. Pastilah Rasulullah punya tetangga. Mulai Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak, Rasulullah punya kerabat, Rasulullah punya tetangga, Rasulullah punya teman-teman terdekat, Rasulullah punya para sahabat. Tinggal kita gimana melihat bagaimana cara beliau bermuamalah terhadap orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan tak cara untuk mengetahuinya tidak lain dan tidak bukan dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu sebelum perbuatan dan sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum kita bicara harus punya ilmu. Apakah bicara kita itu menyalah ataukah tidak? Itu dia. Kalau kita yakin gak bermasalah, yakin ada baiknya, silahkan ucapkan. Bahkan para ulama kita menyatakan kalau kita gak yakin, gak bisa menimbang baik apa buruk ya, maka fa'amsik. Amsik artinya tahan. Sampai engkau tahu bahwasanya itu adalah suatu hal yang baik. Disinilah yang kata Rasulullah SAW, yaitu mangkan yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia katakan yang baik atau dia diam. Ada ungkapan diam itu emas dan berbicara itu perak. Tetapi ini ungkapan tidak seterusnya bisa dipraktekkan. Karena ada kalanya berbicara itu yang emas, bukan diam yang perak. Ya, bukan diam yang emas. Kapan itu? Ketika kita melihat kemungkaran dan kita bisa berbicara masalah kemungkaran tersebut, memberikan nasihat kepada teman kita yang sedang melakukan kemungkaran. Oleh karena itu, ya, ada ungkapan yang menyebutkan, yaitu mereka
yang diam dari perbuatan mungkar, maka dia adalah iblis yang bisu. Mereka adalah iblis yang bisu. Seharusnya dia berbicara. Saat itu dia boleh untuk bicara, untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada pada yang ada di hadapannya. Itulah ikhwatifiddin rahimanallah wa iyyakum. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bicara berilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatifiddin, sepertinya untuk sore ini sudahlah ya. Semoga bermanfaat. Berapa ya? Setengah jam. Cukup lah ya, setengah jam, nggak usah banyak-banyak. Nanti antum bosan dengan saya. Tapi silakan antum yang ingin bertanya, Anda yang memiliki pertanyaan, silakan kirim di pesan singkat kami dengan nomor 08956113277778. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, baik antum yang ada di Masjid Dakwah maupun yang ada di lokasinya masing-masing, jika memiliki pertanyaan silakan kirim pesan di pesan singkat Anda 089561132778, dan ini nomor hanya untuk tanya jawab kajian, tidak selain itu. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga, amin. Apakah kudis, panu, jerawat, kurap dan lain-lain penyakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil? Iya. Mana ini yang bertanya? Punya panu dia. Rasulullah kan menyebutkan, tidaklah seorang muslim itu ma asabahu min ghammin wala haznin. Kan itu disebutkan. Tidaklah seorang itu tertimpa satu musibah, kemudian kesedihan, atau terkena demam, sampai duri yang menusuk dirinya, kecuali Allah akan jadikan itu sebagai penghapus dosa. Sekarang saya tanya, mana lebih dahsyat sakitnya? Mana lebih parah? Sakit tertusuk duri ataukah sakit dikarenakan kurap, padu, kadas, kata-katal, kutu air? Mana lebih akut penyakitnya? Ya jelas panu, pengalaman antum sepertinya. Jelas panu. Kalau duri, antum tertusuk duri, tinggal cabut durinya, selesai urusannya. Tapi kalau panu, antum butuh pergi ke apotik untuk beli salep anti panu. Ada yang panu yang katanya bisa mengangkat dari akar-akar panu. Gak tahu saya apakah panu itu ada akar atau enggak, yang jelas itulah katanya. Ada yang panu bertahun, akhirnya terpaksa harus pergi ke spesialis kulit. Seperti itu Hafiddin. Ya kurapnya menjalar. Semakin digaruk semakin sedap, itulah kurap. Taib, ini bagaimana caranya? Semakin menjalar. Itu semua Hafiddin termasuk penyakit yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi terimalah itu semua dengan senang hati, dengan rela, ikhlas, tapi segeralah diobati. Ya, segera diobati. Ustadz, saat ini saya diterima kerja di restoran Korea. Akan tetapi restoran itu ternyata jualan non halal dan yang halal. HRD-nya bilang saya hanya melakukan tugas sebagai SPV, tidak diminta untuk makan atau menyediakan pelanggannya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Gak boleh. Kalau di situ sudah ada yang haram maka tak dibolehkan. Bukankah Rasulullah mengatakan la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fihil khamar. Janganlah salah seorang kalian duduk di hidangan yang di situ ada khamernya. Apalagi antum pelayannya, Pak, tuak seceret, antum datang ngasih. Begitu. Jadi tidak dibolehkan.
cari yang lain aja. Jadi bukan masalah Koreanya, tapi masalah makanan yang disuguhkan. Cari yang lain aja lah ya Khofiddin. Minimal ini syubhat. Ya syubhat. Buktinya antum bertanya. Tandanya kan nggak tenang hati kita ini. Buktinya dia bertanya. Ketika kita tidak tenang itu tandanya ada masalah di sini. Coba seandainya dia di restoran Padang. Nggak nanya saya yakin ini. Paling pertanyaannya, Ustadz ada rendang lebih boleh nggak bawa pulang? Gitu, paling gitu tanyaannya. Begitu ya Khofiddin. Jadi sudahlah tinggalkan aja. Bagaimana jika suami istri terpisah kota, jarak karena pekerjaan keduanya, apakah diperbolehkan? Ini apa namanya LDR? Apa kepanjangan LDR? Nah, itulah pokoknya. Boleh apa tidak? Ikhwati fiddin, perhatikan. Antara istri dan suami itu ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Udah. Terkadang seorang istri bisa mengalah dalam hak dia. Demikian juga masalah suami mengalah dalam haknya. Bisa itu terjadi. Bisa itu terjadi. Mengalah dalam masalah haknya. Taib. Demikian juga terkadang seorang ikhwan dan akhwat ketika dia mau menikah, mereka punya komitmen tersendiri. Dan itu disetujui. Misalnya ini, mungkin saya juga pernah cerita ke antum. Ada sepasang mahasiswa dan mahasiswi. Mereka ingin cepat menikah. Dengan catatan si ikhwan belum bisa ngasih nafkah. Ikhwan belum bisa ngasih nafkah. Jadi bagaimana? Dicarilah. Ternyata di lobilah orang tua akhwat, ternyata orang tua akhwatnya mau mensubsidi. Jadi rumah tangga mereka disubsidi dari ayah si laki-laki dan ayah si akhwatnya. Ya 50-50 lah gitu kira-kira. Jadi rumah tangga mereka selagi mereka masih kuliah itu disubsidi oleh kedua orang tua. Dari mertua dan dari orang tua sendiri. Setuju mereka? Jalan. Padahal kan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah. Setuju dari awal, silahkan jalan. Udah perjanjian. Al muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka setujui. Jalan. Jangan nanti komplain di belakang. Abang nggak pernah ngasih nafkah loh. Kan sudah ada perjanjiannya sampai abang selesai kuliah begitu. Demikian juga masalah ini ikhwati fiddin. Misalnya ini. Si suami sama istri sama-sama koas misalnya. Atau intensif misalnya. Setahun. Gajinya sebulan 3.100.000. Satu bulan. Sudah. Yang si akhwatnya, si istri ditugaskan ke Maluku sana misalnya. Si ikhwannya ditugaskan ke daerah mana begitu? Ke Palembang. Terpisahlah mereka setelah menikah. Bolehkah ini? Karena masalah kalau mereka sudah punya komitmen, tapi perjanjian yang jelas. Itu ya Khofiddin. Ya. Jadi kalau sudah punya perjanjian jelas, silahkan jalankan. Tapi kalau belum, maka dia akan kembali kepada hak yang asal. Istri harus berada dekat suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada sang istri. Begitu. Misalnya antum mendapat seorang istri spesialis. Spesialisnya nggak tanggung-tanggung anestesi. Pokoknya telepon harus datang. Kenapa? Harus dibius. Suami pada waktu itu malam-malam. Dek, ayo dek. Begitu ya bang. Telepon dari rumah sakit. Ibu dokter tolong ini ada kecelakaan harus dibius. Bang, maaf bang ya, ini panggilan rumah sakit. Siap nggak begitu? Punya istri spesialis, dokter spesialis. Kalau nggak siap cari yang lain, cari ibu rumah tangga yang rumahan. Itu resiko. Ini enggak, maunya duitnya banyak. Istri bisa setoran, tapi kalau bisa di rumah aja. Begitu Khofiddin. Jadi tinggal komitmennya bagaimana. Jadi para ikhwan dan akhwat yang
yang punya profesi seperti itu, yang susah untuk di rumah, sedikit frekuensi dia tinggal di rumah, maka sebutkan ini kepada sang ikhwan. Dia terima nggak kondisi seperti ini? Bang, saya bukan nggak menerima, saya menerima, tapi saya itu punya usaha ini, saya punya supermarket, saya punya hotel, saya punya ini perlu saya manajemen semua. Gimana? Abang siap nggak menjadi istri seperti saya? Suami punya istri seperti saya? Ini di bawah saya semua, harus saya kelola semua. Siap apa enggak? Kalau nggak siap ya sudah, cari yang lain. Itu dia ikhwatiddin, ya. Jadi tinggal komitmennya. Nggak masalah kalaupun mereka berjauhan, tetapi tinggal komitmennya. Harus komitmen. Jangan sampai begitu berjauhan di sana cari yang di sini, di sana cari yang sana lagi. Masing-masing punya cari-carian sendiri-sendiri. Maka itu jelas nggak dibolehkan, ya. Apakah boleh menerima uang dari seseorang yang kita tahu uang tersebut dari pekerjaan yang tidak halal? Kita tahu persis. Kalau nggak tahu persis masih 70, 30 udah terima aja. Tapi kalau tiap tahu persis hindari aja. Ya, hindari aja. Karena bisa bermasalah. Misalnya dia uang curian misalnya, oh sudah aku kasih duitnya dengan fulan, antumlah orangnya misalnya. Tapi kalau uang tersebut dari riba bank misalnya, ya, maka nggak apa-apa, silahkan terima aja. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan apakah menggunakan OVO haram walaupun hanya untuk bayar parkir? Saya sampai sekarang nggak begitu paham tentang sistem OVO ini bagaimana. Ada yang menyebutkan OVO itu adalah, itu kan deposit kan? Deposit, orang yang mau pakai sistem OVO dia harus nyimpan uang. Nanti sebagai imbalannya dia akan mendapatkan diskon. Gitu kan biasanya? Diskon, berbagai macam kemudahan. Bahkan yang punya program OVO ini dia yang punya tempat-tempat umum yang mereka miliki, mereka harus bayar parkir pakai OVO. Kan begitu kan? Iya. Seperti macam-macam memaksa begitu, mau nggak mau kita harus pakai OVO. Ini bagaimana ikhwatiddin? Kalau dia itu deposit, kemudian deposit itu kita mendapatkan, deposit itu kan artinya kita menyimpan uang, kemudian kita punya keuntungan. Maka ini riba. Dari mana kita keuntungannya sementara kita hanya menyimpan uang? Ada lagi yang mengatakan, Ustadz, sebenarnya bukan begitu. Jadi kita nyimpan uang ke OVO ini yang nanti akan mencari pelanggan-pelanggan yang harganya bisa dipotong. Begitu kata sebagian lagi menyebutkan begitu. Jadi ini kalau saya beli sendiri itu harga 100.000. Kalau saya minta belikan, inilah OVO, ini saya punya 100.000, tolong belikan ini barang ini. OVO lah yang belikan. Akhirnya dia mendapatkan potongan menjadi 90.000. Itu pun dia si OVO sudah dapat. Gitu katanya. Jadi tukang tawar gitu kira-kira. Ini bagaimana? Jadi ikhwatiddin, sudahlah, kalau seandainya yang nggak jelas itu hindari. Tapi Ustadz parkir, cari tempat lain yang parkir. Katanya Lipo ya, Lipo. Udah, antum di Lipo Bank gitu. Apa aja yang di bawah Lipo? Apa aja? Sun Plaza. Gak usah masuk Sun Plaza. Saya seumur umur masuk 2 kali masuk Sun Plaza. Gak meninggal saya. Masih banyak tempat yang lain. Iya. Yang pertama, yang terakhir kalau salah, itu pertama waktu itu membantu Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah untuk beli bahan-bahan kebutuhan Aceh dulu waktu tsunami. Yang kedua nemani Syekh Ali Hasan makan di situ. Setelah itu saya nggak ada lagi sana. Alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada masalah. Ustadz, bagaimana hukum menyebut jamaah dengan kalimat jamaah yang dirahmati oleh Allah? Bukankah itu memastikan? Itu artinya jamaah yang dirahmati Allah itu maksudnya mudah-mudahan dirahmati Allah, itu doa. Ya.
Itu bahasa-bahasa singkat namanya. Semoga Allah merahmati jamaah yang dirahmati oleh Allah gitu. Apakah amalan yang setara dengan sholat di Masjid Haram yang pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain? Apakah amalan yang setara? Enggak ada yang setara. Ya, enggak ada yang setara. Ustadz, bismillah, saya mau bertanya. Saya berencana melanjutkan pendidikan sekolah ke PKN STAN. Di sana saya insya Allah kedepannya akan bekerja di bidang perpajakan atau bea cukai. Apakah hukum bekerja di kantor pajak dan bea cukai? Aduh, antum dah tahulah ceritanya itu. Orang yang bagaimana disebut dengan syekh, yang udah tua, macam saya nih, jenggot putih syekh. Syekh itu artinya tua. Ya. Dalam surat Yusuf itu disebutkan wa abuna syaikhun kabir. Wa abuna syaikhun kabir, ayah kami orang yang sudah tua. Jadi syekh itu pertama artinya orang tua. Jadi kalau antum dibilang wah masya Allah syekh, itu antum dah tua. Tuh. Yang kedua, arti syekh adalah orang alim. Itu dia, orang alim. Jadi tinggal ketika antum dipanggil syekh, merasa tua, merasa alim enggak? Enggak, berarti tua. Itu dia. Tinggal mau yang mana aja. Bagaimana cara mengganti sholat yang lalu? Tidak ada bisa diganti. Kalau dia meninggalkannya tanpa uzur tidak bisa diganti. Ibadah itu ada yang punya jangka waktu, ada yang tidak. Seperti sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas orang-orang mukmin dengan batasan waktu. Dengan batasan waktu. Sudah? Sekarang ada orang yang mendengar azan, kemudian dia nanti ajalah sholat. Kapan kau mau sholat? Nanti usia-usia 50. Taib. Dia melalaikan sholat sampai tak sholat. Lantas nantilah kan bisa saya kodok usia 50. Terus apa fungsinya ini batasan waktu? Kalau toh usia 50 bisa dikerjakan. Apa fungsinya jadinya? Jadi khofiddin, tidak ada ganti bagi orang yang sengaja tak sholat. Jadi bagaimana? Dia benar-benar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Syukur-syukur diterima. Enggak terima, bengkaklah di akhirat. Makanya bertobatnya sungguh-sungguh. Kenapa? Ancaman kufur loh, ikhwatiddin. Makanya Abdullah bin Syakik mengatakan aku tak melihat para sahabat melihat ada satu amalan yang ditinggalkan kafir seperti sholat. Makanya taubatnya harus nasuha. Supaya apa? Supaya Allah menerima taubat kita. Harus menyesal dan tidak ada niat untuk mengulangi kembali. Jadi benar-benar menyesal, ikhwatiddin. Itu dia. Ada nggak pada diri kita menyesal? Oleh karena itu jangan sembarangan meninggalkan sholat. Ya, tobat nasuha. Kalau tobat nasuha dan kita terima tobatnya, Allah akan ampuni semua dosa-dosa tersebut. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz dengan orang yang nazar akan bersedekah ke masjid tapi akhirnya dia bersedekah ke ibunya sendiri? Ikhwafiddin, ke ibu kita itu bukan sedekah. Itu kewajiban kita, bukan sedekah. Ya, bukan sedekah. Sama seperti antum punya istri, Dek, daripada abang bersedekah ke masjid, mendingan abang bersedekah ke adik aja kan? Ya, adik bisa beli tas, bisa beli sepatu. Ke istri itu bukan sedekah, kewajiban. Ya, kewajiban. Beli tas Ustadz loh. Kalau istri antum minta tas, kasih. Kalau antum sanggup, kasih. Untuk apa tas, Dik?
Awak kalau mau ngaji di masjid dakwah bang, mau bawa mushaf, bawa buku, nggak ada. Wajib antum kasih kalau antum sanggup. Itu istri antum, bukan istri orang lain. Apa kebutuhan si akhwat, istri antum berikan, penuhkan. Memang itu tugas mereka dan memang itu juga tugas kita. Tugas kita memenuhi permintaan mereka. Tugas mereka ngabis-ngabisi apa yang telah kita sediakan. Memang begitu. Karena mereka kan ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, begitu. Kalau dia bilang, bang, sepertinya kita perlu mobil nih bang, siap deh. Astagfirullah. Begitu, kalau nggak sanggup mau bilang apa lagi? Tapi kalau sanggup, kita melihat memang betul, butuh dia, butuh ikhwatiddin, perlu dia, penuhi. Itulah dia, sesanggup kita tentunya. Begitu. Makanya dalam Islam itu istri itu bagaikan putri, sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Itulah istri. Kalaupun bisa jemur pakaian itu kita aja kalau di luar ya, tapi ya. Kalau di luar kita yang jemur, jangan usah istri jemur. Kalau di dalam ya istrilah mudah. Kadang-kadang para istri ini karena menjemur namanya, ya kan, pakai jilbabnya panjang, tapi dalam pakai kaos. Ketika menjemur nampak semuanya yang di sini-sininya. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau bisa yang bagian-bagian luar-luar itu para suami. Kalaupun bisa suami yang belanja. Bang, kita perlu bawang nih bang. Ya Mbak, dek insyaallah. Begitu. Udah nanti pulang kerja bawa beli bawang. Supaya antum enggak bolak-balik langsung beli bawang 50 kilo. Bang, ini marah enggak? Seharusnya tuh begitu, ya. Seharusnya begitu. Demikian ikhwatiddin. Ya memang begitulah tugas mereka, mau bilang apa lagi? Antum mau protes pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada sedikit rezeki dari Allah, tapi saya berniat, ingat ya, tapi tidak boleh, tidak ada yang namanya nazar kemudian kepada ibu. Itu bukan nazar. Bisa nggak saya nazar? Ya Allah, seandainya saya sembuh, saya akan puasa sebulan pada bulan Ramadan. Bisa saya nazar seperti itu? Ya nggak bisa, ente sembuh nggak sembuh apa harus puasa? Demikian juga pada ibu. Kalau ibu kita memberi itu memang kewajiban kita. Jadi nazar itu adalah amalan sunnah yang gara-gara nazar kita berubah menjadi wajib. Ke masjid bisa, karena kita tidak wajib berinfak ke masjid. Saya ada sedikit rezeki dari Allah, tapi saya berniat untuk bersedekah kepada anak yatim. Tetapi saya berniat sedekah ini sebelum dapat rezeki. Tetapi lagi. Tetapi setelah saya hitung kalau saya bersedekah kepada anak yatim, saya tidak bisa memberi pada orang tua saya. Bagaimana ya Ustadz? Makanya kalau nazar itu hitung-hitung. Karena dia kepingin kali jadi PNS. Ya Allah, kalau seandainya saya diterima oleh PNS, saya akan puasa sebulan ya Allah. Diterima, kewalahan dia puasa sebulan. Ada yang seperti itu. Ya, ada seorang akhwat cerita, Ustadz, saya dulu pernah bernazar, kalau saya hafiz Quran, maka akan saya baca dalam tahajud 3 hari khatam. Kalau saya hafiz Quran, kalau saya tahajud setelah itu, maka saya akan baca khatam 3 hari. Selesai khatib Quran. Sampai sekarang nggak bisa melakukannya. Jadi ikhwatiddin, bernazarlah tapi yang mudah. Ya, yang mudah. Saya bernazar mau berinfak berapa? Goceng. Yang bisa-bisa aja ikhwatiddin, yang mudah-mudah. Ya, yang mudah-mudah saja. Nazar mau apa? Mau puasa Senin Kamis selama Senin Kamis selama 2 minggu misalnya. Begitu. Jadi harus dihitung-hitung. Kalau seandainya antum sudah nazar, nggak bisa antum pala-palai lagi. Kalau seandainya saya beri ini nggak cukup di orang tua, memang sebelumnya nggak ada hitung-hitung. Tetap antum wajib untuk tunaikan nazar. Orang tua anggap aja utang orang tua. Nanti kekurangannya saya berikan. Begitu caranya. Ustadz, apa hukumnya mengikuti program BPJS Kesehatan? Antum tengok sajalah YouTube-nya Ustadz Irwandi kalau ini.
Kalau dia masih selama dia masih berupa asuransi, ya hukumnya hukum asuransi. Ya. Seperti kalau terlambat itu didenda dan seterusnya, ya, hukumnya hukum asuransi jadinya. Bolehkah kita nazar ikhwan melihat betis? Bolehkah ketika nazar ikhwan melihat betis dan rambut seorang akhwat? Boleh. Ya. Misalnya ini, antum datang ke rumah akhwatnya, ada orang tua ikhwannya, Pak nazar kan, udah lihat wajah si akhwat. Ikhwan perhatikan, kalau antum nazar, lihat wajah akhwatnya dalam-dalam. Perhatikan aja. Banyak ikhwan itu kalau sudah nazar malu-malu. Besoknya, Ustadz saya lupa wajah akhwatnya. Boleh murojaah. Murojaah. Tengok jelas-jelas. Tengok hidungnya, ada nggak lubangnya. Tengok jelas-jelas. Karena itu tempat yang haram, tempat yang halal. Kalau bisa pakai topang dagu gini. Tengok, akhwat juga begitu, tengok aja. Tapi jangan sampai laga pandangan. Biasanya nggak tahan kalau laga pandangan. Udah, lihat jelas-jelas. Taib. Kalau antum merasa kurang, sepertinya kurang ini, Pak, boleh saya lihat betisnya Pak, dan rambutnya juga. Mana tahu rambut bapak, anak bapak botak, misalnya. Ya, kalau kata bapaknya boleh, tapi kalau diusir, itulah dia resiko. Kau pula mau nengok betis anakku ya, gitu kan. Jadi tinggal izin apa enggak. Kalau enggak izin enggak boleh. Kalau diizinkan enggak masalah ya. Demikian. Ini mana tahu dapat akhwat begitu kan. Kata orang enggak apa-apa. Gimana kau nak? Oke Pak, buka jilbab. Sam. Begitu. Ya udah sap-sap. Wah, gimana Bang? Begitu. Ya kalau dia mau. Kalau saya anjurkan kalau ada akhwat seperti itu antum mundur aja. Saya punya teman yang punya usaha. Saya punya teman yang punya usaha di satu bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi perusahaan yang teman saya bekerja sama, dan teman saya memberi fee di luar kantor kepada saya setiap kali ada satu kerjaan. Saya punya teman yang punya usaha di suatu bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan dan teman saya bekerja sama, ya. Dan teman saya memberi fee di luar kantor ketika saya setiap satu pekerjaan. Apakah fee itu haram? Nggak boleh. Kalau antum sudah mendapat gaji dari kantor, misalnya nih, ya, antum ditunjuk untuk menyediakan ATK di perusahaan tersebut, alat tulis kantor. Kamu bertugas menyediakan semua peralatan kantor, dari mulai laptop, PC, sampai masalah tulisan, ballpoint, kertas segala macamnya. Budget kita sekian ratus juta. Kamu digaji sekian. Datang teman kita, berapa memang budget sekian? Menanglah dia, menang tender. Sudah. Kemudian dia sediakanlah semua ATK itu. Di luar kita dikasihnya duit. Boleh enggak? Haram, enggak dibolehkan. Kenapa? Karena kita sudah digaji untuk itu. Ya. Karena kita sudah digaji untuk itu, nggak dibolehkan. Ustadz, apa hukumnya sewa menyewa suatu tempat usaha tanpa ada perjanjian hitam dan putih sebelumnya? Hanya kesepakatan lisan. Apakah satu waktu tempat usaha tidak bisa berlanjut? Bagaimana uang yang sudah diterima oleh pihak pertama? Ikhwatifiddin, perlu kita ketahui, sebenarnya yang namanya tulisan itu asalnya kan pernyataan, ya kan? Asalnya pernyataan. Ya, kita sebagai manusia yang dipegang adalah pernyataan. Mengapa dibuat tulisan? Agar tidak terjadi kelupaan. Bukan karena nggak percaya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh.
wahai orang yang beriman, apabila kalian berhutang untuk dibayar di suatu waktu ke depan, faktubuh, tulislah. Supaya apa ya khafidin? Bukan karena nggak percaya. Pertama bisa saja sama-sama lupa. Yang berpiutang, bang, ini kan sudah masuk waktu pelunasan di bulan Maret nih. Nggak bulan Maret kok, bulan Juli. Begitu. Mungkin lupa. Dengan adanya tulisan kita bisa menyelesaikannya. Satu. Yang kedua, mungkin menghindari kelupaan berapa nominalnya. Kita katakan, kemarin kamu berhutang 3 juta. Apa pula 3 juta? 300.000 berkurang 0,1. Dari 3 juta ke 300.000. Terus kalau nggak selesai apa buktinya jadinya? Nggak ada hitam di atas putih. Jadi dengan adanya hitam di atas putih lebih jelas kita ceritanya. Ini dia buktinya. Ini tanda tangan Bapak. Ya, itu untuk menghindari pertengkaran. Jadi kalau seperti ini, apabila satu waktu tempat usaha tidak bisa berlanjut, bagaimana uang yang sudah diterima oleh pihak pertama sebagai penyewa, barakallahu fik, tinggal kesepakatan aja. Kalau dia katakan, loh, misalnya yang menyewa, pihak menyewa, loh saya hanya pakai setengah tahun, masih ada sisa setengah tahun lagi, ini gimana Pak? Saya minta balik. Kalau katanya, ya udah nggak apa-apa, udah selesai. Tapi kalau dia katakan, oh nggak bisa kan setahun nggak bisa saya pulangkan, itu hak dia juga, karena nyewanya setahun. Sebelum setahun, ya, kalau sudah dia belum cukup waktu, dia sudah kepingin keluar, ya itu terserah orang yang memberikan uang. Dia senang dia berikan, kalau enggak itu hak dia untuk tidak memberikan. Biasanya solusinya over kontrak. Antum cari yang mengontrak akan mau panjang dengan persetujuan yang punya rumah. Udah, nanti antum bisa ambil uang tersebut, sisanya dari yang over kontrak tersebut. Bagaimana tanggapan Ustadz? Apa ini? Penambahan tentang penembakan di Cisrut. Apa ini? Di Cisrut. Gimana bacanya? Cisrut. Selandia Baru di Masjid An-Nur, haruskah kita men-share ataukah penembakan itu ataukah tidak? Sekarang ikhwatifiddin, maslahatnya apa, mudaratnya apa? Itu dulu antum pertimbangkan apa maslahat dan mudaratnya. Kalau seandainya kita menebarkan itu akhirnya mendidih darah kita, mendidih darah kaum muslimin. Saya kemarin dapat WA, Ustadz gimana ini? Gimana ini? Saya tengok, kita balas Ustadz, Allahu Akbar katanya. Balasnya ke siapa? Membalas ke bantai orang-orang Kristen di sini? Kan tidak demikian ya Khofiddin. Jadi itu semua pertimbangan maslahat dan mudarat. Ya, maslahat dan mudarat. Kalau nggak ada maslahatnya nggak usah. Ngapain antum tebar-tebarkan kalau hanya menghabis-habiskan kuota? Kalau nggak ada maslahatnya. Tapi kalau ada maslahatnya silahkan, nggak ada masalah. Itu dia. Jadi kira-kira kalau saya tanya antum, maslahatnya apa? Kita nyebarkan apa maslahatnya? Karena permasalahannya dia itu sepertinya agak-agak gendeng begitu. Saya melihat videonya, dia seperti main video game, ya kan? Macam video game dibuatnya. Terus anehnya ditebarkan ke internet. Terus tujuannya apa sekarang? Mau manas-manasi berarti kan? Ya kan? Mau manas-manasi. Taib. Ketika kita ikut panas gimana? Apakah kita akan menjadi membuat brutal juga? Akhirnya kita yang salah jadinya. Kenapa? Yang nembak dia. Jangan yang Kristen yang lain, agama yang lain yang menjadi sasaran, itu salah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya kesalahan seorang nggak bisa dibebankan kepada kesalahan yang lain. Tapi Ustadz, mereka sudah membantai yang sebenarnya yang dibantai itu, ya, yang dibantai itu jangan-jangan mereka termasuk mati syahid. Kenapa? Mereka habis Jumat itu kan. Habis Jumat apa mau Jumat?
Habis Jumat. Mau Jumat. Mau Jumat apa setelah Jumat? Pembantaian itu. Sebelum Jumat. Mereka mau sholat Jumat, kemudian meninggal di hari Jumat. Itu dia. Antum masih ingat nggak perkara krim apa yang di Mekah kemarin itu? Apa namanya krim? Apa yang untuk katrol itu? Kren. Itu kan luar biasa sampai masya Allah itu. Berapa orang yang meninggal? Ya kan? Berapa orang yang jadi korban? Tapi sebenarnya menyebarkan itu juga untuk apa? Gitu kan? Adapun yang sudah meninggal, pertama keluarganya sudah dapat subsidi. Nggak tahu saya berapa M. Yang dianya itu sedang beribadah di Masjidil Haram. Nah, ibadah. Yang membuat kita sedih kan sebenarnya yang kita tinggal. Bapak aku udah mati, mama aku ketimpa keren, begitu kan? Kan begitu. Kitanya yang sedih, yang meninggal belum tentu sedih mereka. Kenapa? Mereka meninggal di Masjidil Haram, tempat yang tersuci di muka bumi ini. Kita yang mau mati di Masjidil Haram nggak mati-mati, kan nggak mungkin juga kita terima mau jatuh biar pas tempat kita, bunuh diri namanya. Demikian. Jadi apapun ceritanya tetap yang namanya itu kita kaitkan dengan maslahat dan mudorot, ya, tetap terkait dengan maslahat dan mudorot. Apakah umat muslim harus melakukan sholat gaib dengan korban penembakan New Zealand? Kalau di sana sudah ada yang menyolatkan, sudah. Pertanyaan apakah orang mati syahid bisa bangkrut amalannya untuk bayar hutang di akhirat? Apakah orang mati syahid tersebut bisa bangkrut amalannya untuk bayar hutang di hari akhirat? Bisa jadi. Karena masalah masalah muamalah dengan orang itu harus selesaikan. Gak bisa tidak. Ya. Jam berapa sih? Sedikit lagi ya. Bismillah Ustadz. Kita berharap kalimat yang terakhir dari lisan kita adalah la ilaha illallah. Bagaimana dengan kondisi seorang yang belum meninggal seorang yang sebelumnya meninggalnya dalam keadaan koma? Jazakallahu khairan. Ya, kita hisabnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Oh Allah panjangnya. Bisakah kita membaca Al-Fatihah beramai-ramai untuk teman kita yang sakit? Enggak. Ya, sahabat juga ketika dia meruqyah kepala suku yang sakit dia sendiri. Padahal mereka rombongan itu. Ya, mereka rombongan. Tadi katakan, ayo duduk rame-rame. Al-Fatihah. Enggak ada. Ternyata hanya satu orang. Jadi tak usah baca Al-Fatihah seperti itu. Bagaimana hukumnya mengikuti kajian lewat streaming? Karena saya bekerja dari pagi sampai malam, libur hanya 2 kali. Enggak ada masalah, ya. Silahkan antum mau streaming, bawa streaming, yang penting tetap belajar. Tapi tetap upayakan kalau ada kesempatan hadir di majelis taklim. Karena majelis taklim itu penuh berkah. Ustadz, jika tetangga merenovasi rumah, namun karena hal itu rumah tetangga yang lain jadi terhalang sirkulasi udara yang lain, apakah itu termasuk mengganggu tetangga? Ya. Kalau kita bicara masalah hak, ya Khofiddin, dari kaplingan tanah kita itu hak kita sampai ke atas. Itulah hak kita. Udah. Kalau mau kita bangun tingkat 10, itu nggak akan ada yang bisa komplain. Itu hak kita. Rumahnya 10 kali 5, 10 kali 10, 10 kali 10 sampai ke atas. Dia mau buat 100 tingkat juga itulah dia. Tapi ada yang namanya etika. Etika kita permisi dengan tetangga. Maaf Pak, kami mau bangun 2 tingkat karena perlu begini. Ya nanti kalau seandainya nanti kami bangun tentu paling tidak Bapak nggak kena matahari lagi begitu. Ya, jadi kami mohon maaf minta izin ini Pak, begitu kan.
Gak akan mungkin juga, oh nggak bisa gimana. Kau usah kau bangun, nah kamu 1 tingkat aja nggak bisa. Saya nggak yakin ada tetangga yang seperti itu. Kalaupun dia bersekira seperti itu, si tetangga, enggak, ini kan rumahku, tanahku, begitu. Udah jalan. Jadi ada yang namanya etika. Kalau tetangga kita sudah seperti itu etikanya, sudahlah izinkan saja. Karena toh kita juga tak punya hak untuk melarang. Itu dia. Terakhir, apakah boleh mentahzir tetangga yang sering melakukan fitnah, adu domba dan berkata dusta? Ya, kalau dia mulai merusak tatanan masyarakat di sana, mulai mengadu domba, kita boleh memboikotnya, bahkan boleh menyebutkan dia di tetangga, hati-hati tuh, bapak ini selalu, tapi jelas ya, jelas memang benar-benar itu akhlak buruknya, ya, merusak tatanan masyarakat. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.